yang kita lakukan itu adalah masuk ke webnya, alamat webnya myviewbot.com. Kita ketikkan saja di sini myviewbot.com, kemudian kita enter. Nah, kita akan diarahkan ke dalam situsnya. Ya. Nah, untuk yang belum memiliki account, itu nanti bisa langsung klik daftar atau sign up. Ya, bisa daftar di sini. Karena di sini saya sudah mendaftar. Ya, ini di sini tulisannya sign up. Ya, kemudian silahkan diisi untuk mendaftar. Nah, kebetulan karena saya sudah mendaftar, saya langsung masuk ke myviewbot. Ya. Nah, kalau yang belum daftar, nah ini silahkan diisi, kemudian namanya siapa, lalu diberi lebih baik kalau Bapak Ibu mau yang premium menggunakan alamat email penabur. Jadi diberi nama, kemudian emailnya penabur dan diberi password. Nah, setelah itu nanti kita akan masuk kalau sudah download, kemudian sudah daftar. Nah, kita akan masuk. Ya, kalau ini saya sign in. Nanti kalau sudah mendaftar, kita tinggal sign in-nya dengan with Google aja. Ya, jadi kita klik di sini sign in. Nah, saya menggunakan yang ini. Akun saya menggunakan email penabur. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan pertama yang akan muncul di Bapak Ibu. Nah, di sini ada fasilitas classroom, kemudian whiteboard online. Nah, kita akan memakai yang classroom dan whiteboard online ini. Ya. Nah, sebelumnya supaya kita lebih mudah, kita download saja myviewbot application. Nah, kita klik di sini. Nah, pilih yang Windows. Kalau nanti ada yang pakai HP, pakai yang apps di sini Google Play. Ya. Kemudian ini bisa di-download semua. Ya, tapi yang kita butuhkan my whiteboard. Kita download Windows karena kita pakai laptop. Kemudian ini companion, ini juga bisa di-download tapi di handphone. Kemudian ini display juga bisa di-download di Windows dan di handphone. Ya, silahkan Bapak Ibu untuk download terlebih dulu. Kemudian di Windows ini kita klik. Ya, karena kebetulan saya sudah download. Ya, nanti setelah di-download, nah kita save. Nah, nanti tinggal di hasil save-nya ini dicari, ditempatkan di mana gitu ya. Misalnya di bagian download gitu ya. Kemudian di save. Nah, setelah itu baru myviewbot ini kita double klik, lalu kita run. Jadi kita install. Nah, kebetulan saya sudah install. Nah, sudah install. Nah, kita nanti tampilannya seperti ini. Kalau sudah install akan muncul di layar kita seperti ini. Ini whiteboard yang sudah saya install. Nah, saya akan buka melalui sini saja. Oke, kita double klik. Kita akan buka my whiteboard-nya. Nah, ini tampilan pertama. Ya, jadi Bapak Ibu bisa buka di web, kemudian masuk ke alamat web myviewbot.com. Kemudian yang kedua adalah daftar account kita. Nah, setelah terdaftar baru sign in atau masuk ke
webnya dengan alamat yang tadi sudah kita daftar. Nah, kemudian kita download My Whiteboard-nya ya. Nah, setelah di-download tampilannya akan seperti ini ya. Setelah di-download, kemudian kita double klik hasil downloadan kita dan kita akan masuk ya. Nah, di sini udah ada My View Board Sign In. Nah, saya akan masuk lagi, langsung kita pilih dengan Google aja di sini, Google ya, sign in with Google. Saya klik. Ya, kita akan diarahkan ke alamatnya web tadi, lalu kita sign in. Nah, di sini ya. Ini sebentar. Saya akan masuk dengan ini. Ya. Sama kayak tadi, cuman ini bedanya kita sudah masuk di aplikasinya. Ya. Nah, ini kita akan masuk ke aplikasi yang sudah ya ini. You have sign in is successfully. Ya. Jadi kita akan menggunakan yang tadi tampilan yang dari desktop itu kita sudah ada di sini. Ini adalah berarti kita sudah masuk ke whiteboard tapi yang versi desktopnya. Ya. Nah, di sini itu sebenarnya prinsipnya itu sama seperti kayak layar PowerPoint atau slide. Ya, kita bisa menambah slide-nya di sini, add new page. Jadi ini halaman ya. Kita bisa menuangkan apa saja di sini ya. Nanti yang ini sebagai media seperti papan tulis, kita bisa coret-coret. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian kita bisa hapus lagi. Nah, ini. Nah, anak-anak juga bisa nanti ikut berinteraksi di sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang fasilitas atau tombol-tombol dan fungsinya yang ada di bawah sini. Ya, layar saya yang di depan ini atau halaman saya yang di depan ini bisa kita ganti dengan background. Ya, backgroundnya kita bisa pilih dengan cara klik di pojok di sini. Ya, misalnya kalau ada yang mau mengajar musik, ya, nah itu bisa dengan background yang ini. Kemudian kalau ada yang mau pakai geografi, mungkin bisa pakai peta gitu ya. Ya, atau ini. Nah, kita tinggal klik saja kalau mau pakai ini. Apply to all page. Nah, saya maunya bukan semua halaman, tapi saya this page. Jadi untuk page ini saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah layar halaman pertama saya untuk ngajar. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita close. Nah, ini adalah layar yang nanti akan tampil. Ya. Nah, ini adalah kalau saya posisi seperti ini layar saat kita membuat suatu media yang akan digunakan mengajar. Tapi ini bisa langsung dipresentkan. Nah, di sini kan ada switch between present and prepare mode. Ya, jadi kalau kita presentkan itu kita tinggal klik ya. Jadi nanti ada tombol-tombol. Nah, seperti ini ada bagian seperti alamat yang di pojok tadi kita hilang gitu ya. Nah, kalau balik lagi ke prepare mode tinggal diklik saja. Nah, klik. Nah, muncul lagi. Nah, ini prepare mode. Ya. Lalu di sini kita bisa ngapain aja? Di sini kita bisa ngapain saja. Nah, kita bisa menjelaskan ya, bisa dengan membuat judul, misalnya tulisan kita pakai ini yang gambar huruf T ini kita buatkan di sini, kita tulis ya. Sorry. Nah, kalau double klik lalu muncul huruf seperti ini, kita bisa menuliskan langsung di papan. Nah, kalau Bapak Ibu memakai mouse, tentunya akan susah menulisnya ya. Nah, ini kebetulan saya punya pen tablet. Jadi ini bisa langsung dikonekkan dengan pen tablet. Saya menulisnya akan menggunakan pen tablet. Jadi tulisannya lebih gampang. Misalnya animalia. Animalia. Ya. Nah, tulisan tangan ini bisa kita convert menjadi tulisan yang lebih rapi atau cetak dengan cara mengklik di sini.
Ya, kita convert coba animalia. Nah, nih. Jadi tulisan animalia. Oke. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu pengen menggunakan tulisan yang langsung seperti ketikan, nah kita klik di sini huruf T-nya, lalu kita papan di sini, ya. Lalu kita ketik tulisannya animalia, ya. Nah ini bisa diatur di tengah, kemudian bisa diatur tebal tipisnya, ya. Nah seperti ini, di garis bawah itu juga bisa, hurufnya digedein, ya. Ini tinggal divariasi saja. Oke. Nah, kalau nanti di sekolahan itu kan menggunakan layar touchscreen. Layar touchscreen biasanya kita munculkan ini alat untuk ngetiknya, ya. Kita klik di sini, kan? Ya, tadi muncul ya. Nah, di sini. Jadi kita bisa klik-klik dengan menyentuh gitu ya. Ya, menyentuh di sini kita akan tuliskan dermaga misalnya gitu ya. Kita klik-klik di sini dengan menyentuh layar yang ada di papan tulis, layar monitor ViewSonics-nya ya, di depan ruang guru atau di depan kelas itu ada ya. Jadi kita nanti tinggal ngetikkan di sini. Kalau kita nggak mau pakai pen ya. Jadi seperti itu. Oke, saya close. Nah, itu untuk tombol huruf T ini ya. Jadi T ini kalau diklik ada bisa balik-balik ya, ada bisa menulis dengan huruf tulisan tangan. Tadi saya dengan pen tablet, kemudian ada yang langsung bisa diketik. Oke. Kemudian eh, ini layar yang pertama. Kalau saya ingin menambahkan page yang kedua, berarti saya tambahkan saja di sini add new page. Nah, ganti. Nah, page yang kedua saya mau pakai background yang baru lagi nih. Nah, misalnya yang ini. Saya ganti ya. Coba. Oke, saya ganti yang ini. Klik. Nah, saya akan mau pakai yang untuk page ini saja. Tinggal dipilih, kemudian di close. Ya. Jadi ini layar kedua. Nah, di layar kedua ini saya tidak mau menjelaskan dengan tulisan-tulisan, tapi saya mau menjelaskan dengan video yang saya ambil dari YouTube. Nah, bagaimana caranya? Ya, nah, di sini ada Magic Box. Di sini bisa menambahkan file, video, web content, tools, kemudian ada quiz, ada polling, gitu ya. Saya klik di sini ya, Magic Box. Ya, saya klik Magic Box. Nah, muncul di sini. Nah, di sini bisa juga diintegrasikan dengan ini kan hard disk saya. Bisa juga dengan yang ada di laptop. Kalau nanti pakai layar ViewSonic yang di sekolahan, berarti kita bisa pakai flash disk. Atau lebih gampangnya kita pakai drive. Karena pakai cloud lebih mudah. Ya, jadi ngambil dari drive. Nah, kalau saya ingin mengambil video dari YouTube, kita tinggal klik dari sini. Ya, atau kita ingin menambahkan sticky notes. Ya, kita tinggal klik. Ya, kita milih warna yang kuning misalnya gitu. Ya, nah kita tulis nih apa pesannya, misalnya menjelaskan tentang animalia ya. Oke, kita tempelkan di situ ya, sebentar. Ya, oke, nah kita tempelkan di situ. Nah, setelah itu saya menjelaskan tentang animalia tapi mau menggunakan video tadi saya bilang ya. Nah, di sini saya menggunakan Magic Box. Magic Box di sini saya masukkan video misalnya tentang animalia ya. Saya akan langsung search saja animalia. Ya, dari YouTube ini langsung saya search. Nah, ini lagi proses mencari. Nah, kita lihat animalia
misalnya tentang banyak sekali ya. Nih, ini terlalu lama, 20 menit ya. Kalian Bapak Ibu tinggal pilih saja mana. Nah, misalnya ini saya yang 10 menit ini ya. Saya akan ambil di sini, tinggal saya drag, ditekan, lalu saya pindahkan ke sini, dilepas. Ya. Nah, saya akan tutup ini. Nah, di sini sudah muncul nih. Ini adalah layar dari YouTube yang kita pindahkan tadi. Ya. Layar yang kita pindahkan tadi ini baru masih proses koneksi. Nah, kita bisa langsung play sini tentang Animalia. Ya. Ini kebetulan saya ambil game ya. Jadi nanti anak-anak bisa langsung lihat di sini. Nah, sambil How's it going, guys? sambil Welcome back to the melihat cave. We should have another good one here. We got videonya, Animalia. kita juga bisa We're playing as the lion, menambahkan but we're all tulisan-tulisan. here for the update Ya, misalnya kita patch klik thing that pen-nya, happened as well. We're gonna kita talk klik about it here in a little bit. apa ini But anyways, we got the yang leopard tanda in ballpoint the ini, test. kita I will tuliskan. say Jadi alpha, or I'm not Animalia too sure what this is. It's just I guess you could play it if you donate. You can start playing the adalah game before it's out on Steam. But they do have the game on Steam kelompok for wishlist, so definitely go check that out. But today we got the leopard hewan. and some new things they added that I'm Ya, excited to jadi go seperti over. itu. I haven't Jadi even. sambil This is melihat, gonna be our kita juga bisa experience together here because I menambahkan haven't even got through tulisan-tulisan. it right now. So Ya, yeah, let's check it out. jadi kita akan stop dulu. Ya, Okay, so kita stop. Nah, ini tentang video. Kemudian saya di halaman berikutnya, misalnya saya akan menampilkan PowerPoint saya. Nah, untuk menampilkan PowerPoint saya, berarti saya akan menambah page, add new page. Nah, di sini ini halaman ketiga saya. Saya ingin mengambil PowerPoint. Nah, berarti saya pakai Magic Box lagi. Ya, di Magic Box lagi, atau saya ingin mengambil file PDF atau file Word gitu ya, nggak masalah. Ya, jadi saya ambil dari sini, dari komputer. Ya, di sini ada bahan ajar. Kemudian saya ambil. Nah, salah satunya adalah Bio Annelida misalnya. Klik ya. Nah, saya akan double klik atau dipindahkan ke sini lalu dilepaskan. Ya. Oke. Jadi ini masih proses ya, karena ini kebetulan slide-nya banyak ya. Nanti slide itu akan dipindahkan ke page kita. Nah, ini import PowerPoint slide as objects ya. Jadi yes. Jadi nanti dia akan menjadi page yang di halaman kita ini. Ya. Jadi kita akan pilih yes. Oke. Kalau kita pilih no, itu nanti akan mengisi slide-slide-nya penuh. Jadi ini kita PowerPoint itu hanya objek yang pertama. Jadi halaman pertama. Nah, saya ingin PowerPoint saya nanti bisa ditampilkan di sini. Maka saya tambahkan lagi di sini add new page. Ya. Nah, saya ambil yang tadi, bukan hanya halamannya saja atau objeknya saja, tapi saya double klik di sini. Ya. Oke, kita tunggu. Nah, saya pilih yang no karena saya ingin jadikan ini sebagai bahan ajar yang saya akan tampilkan sebagai halaman. Saya pilih no. Ya. Oke, jadi nanti setiap halaman itu di sini muncul.
Nah, nih ya, ada berapa halaman? Nih, ini halaman slide saya semua ada 18 halaman ya. Kalau kita buka langsung muncul ya. Ini halaman pertama tadi yang kita buat pertama, kedua itu tentang video tadi ada videonya ya. Nah, yang ketiga ini adalah yang gambar objek tadi yang berupa cover aja hanya objek. Nah, sekarang ini baru masuk ke slide-slide-nya. Nah, kalau begini kita tinggal geser-geser ya, atau kita tinggal ke slide berapa gitu ya. Nah, sambil begini kita juga bisa coret-coret di PowerPoint kita ya. Di PowerPoint kita klik ballpoint-nya, lalu kita coret-coret ya. Boleh kasih penjelasan misalnya apa gitu ya. Ya, dan bagian-bagian yang misalnya harus ditekankan gitu ya. Jadi dikasih keterangan ya. Nah, seperti itu. Ini untuk file PowerPoint ya. Bagaimana kalau dalam bentuk PDF? Ya, kita tinggal kasih ini saya akan sampai terakhir ini tinggal geser-geser slide-nya ya seperti memainkan PowerPoint. Nah, setelah 18 kita kalau ingin membuka yang PDF kita tambahkan saja ke slide yang 19. Nah, misalnya kita buka PDF pakai Magic Box lagi, kemudian file PDF, insert file PDF ya. Misalnya nih prediksi UN. Nah, saya pindahkan saja. Kita tarik, kita drag di sini. Ya, kita tunggu prosesnya. Processing canvas ya. Nah, nih sekarang kita sudah dalam bentuk file PDF. Nah, kalau ingin menggeser-geser kita klik tangan di sini ya. Move the canvas, klik, lalu kita geser-geser. Ya, seperti ini. Nah, ini kita munculkan tombol di sini, lalu kita crop aja bagian yang mau dipotong. Ya, sorry, tadi kita crop bagian yang mau dipotong. Ya. Misalnya nomor 5. Ya. Nih, nomor 1 saja. Ya. Lalu kita centang. Nah, seperti ini. Ya. Dan kita bisa memindah-mindahkannya. Jadi kalau mau hanya satu soal atau dua soal, potong hanya bagian-bagian tertentu, ya. Tadi di tombol yang tadi. Oke, jadi nomor 19 tadi ini 20 itu adalah tinggal satu potongan keropannya. Ya, kalau kita hanya ingin memotong bagian tertentu. Ya, ini kita bisa gedekan, perbesar. Oke, jadi untuk tombol untuk mengubah gambar ini bisa menggunakan tombol yang ada di sini. Ya, mau di mirror, mau di crop, ya, kemudian mau di fit to screen, jadi diperbesar dia memenuhi screen. Ya, oke, seperti itu. Kemudian kita kecilkan lagi, balikin lagi. Lock object, kemudian spin selected object. Nah, ini kalau mau dibikin link bisa juga. Kalau kita mau copy, kita cut ya. Ya. Nah, ini kita bisa ubah-ubah. Dan kita kecilin. Kita tarik. Ya. Nah, seperti itu. Ini kalau ingin memasukkan file PDF. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita ingin melihat
memperlihatkan full layar kita, kita tinggal ini saja, ubah switch between present. Berarti kita ke present saja. Kita presentasikan. Nah, seperti ini. Jadi layarnya full. Kalau mau dibikin mode, ya seperti ini. Kita balikan lagi. Lalu di sini ada tombol-tombol switch between window, desktop. Jadi kalau kita tidak menggunakan pengen beralih ke window, ya tinggal diklik saja. Kemudian ini untuk screenshot dan screen record tools. Jadi kalau kita pada saat mengajar ini kita bisa record di sininya, ya. Kemudian ini berfungsi untuk fit, ya, untuk membesarkan, ya, seperti itu, ya. Kemudian kita klik lagi, balik lagi ya. Selanjutnya ini fit kita coba klik ya, fit switch between Windows, ya. Nah, kita balik ke Windows. Nah, tapi di sini ada apa, layarnya untuk mengoperasikan, ya. Nah, ini bisa dikecilin, bisa digedein, ya. Di sini juga bisa coret-coret, ya. Lalu kita balik lagi ke whiteboard. Nah, seperti itu, diklik. Lanjut. Nah, ini folder ini nanti untuk men-save, ya. Ya, jadi nanti setelah selesai saya perlihatkan bagaimana cara save. Nah, Magic Box, di Magic Box ini ada apa saja? Kalau kita lihat di sini ada file, kita bisa buka file yang sudah kita buat. Terus ini kita ada tools. Nah, misalnya untuk yang matematika nih. Yang matematika kalau mau membuat garis dengan ukuran tertentu, misalnya nih, saya akan buat contohnya ya. Saya tambah page. Nah, saya menggunakan alat ini, tool ini. Nah, misalnya menggunakan penggaris. Saya akan drag sini dan tarik di sini, ya. Nah, itu penggarisnya sudah ada. Nah, saya kalau membuat garis juga langsung bisa. Misalnya ukurannya 10 cm, ya. Saya tambahin di sini. Ya, 10 cm. Kemudian ini saya arahkan ke bawah, ya. Nah, seperti ini. Ini 11 cm. Saya buat garis saja 11 cm. Set, ya. Kemudian saya buatkan yang ini arah sono, ya. Nah, ternyata di sini berapa senti tuh? 1, 2, 3, 4, 5 cm. Ya. Nah, seperti ini. Ada tool-toolsnya di Magic Box yang bisa kita gunakan. Ya, jadi ini untuk keperluan menggambar. Ya. Oke, jadi kita bisa gunakan tadi yang namanya tools di sini, ya. Jadi banyak. Ini aja gambar dadu, kemudian ada busur, ya. Nah, nanti bisa diekspor sendiri. Kemudian di sini ada yang gambar kamera. Nah, kamera ini kita ingin memunculkan wajah kita di layar whiteboard. Nah, misalnya seperti ini. Kita klik HDM-nya. Nah, kita pilih yang kecil saja supaya nggak terlalu lebar. Oke. Nah, nanti layar kita akan muncul di sini. Oke, kita tunggu. Kita play ya. Ini karena sepertinya saya menggunakan zoom, jadi kamera saya nggak bisa masuk di sini ya. Yang jelas nanti kalau saya tidak menggunakan zoom di sini, itu layar saya nanti bisa masuk ke sini, ya. Dan ini juga bisa buat screenshot ini. Ya, kita tinggal play, kemudian kita bisa mirrorless, ya, dan seterusnya. Oke, ya. Jadi ini untuk kamera. Oke, baik, saya close dulu ya HDCam-nya. Nanti ini bisa memunculkan wajah kita ya di layar whiteboard. Lanjut, seterusnya tombol magic selanjutnya yaitu ini My View Bot Clip. Jadi di sini ada banyak clip-clip yang dibuat oleh My View Bot. Nah, kita tinggal bisa pakai. Dan ini YouTube, kalau kita diklik YouTube, kita tinggal mencari referensi, misalnya nih tentang percobaan ilmiah gitu ya, cobaan
ilmiah. Ya, ini bisa langsung nanti mengarahkan ke YouTube. Ya, lalu kita tinggal drag saja ini, di drag kemudian digeser taruh di halamannya. Ya, seperti itu. Jadi mudah. Lanjut, di sini ada picture image search. Jadi kalau mau cari gambar, silahkan diklik. Lalu kita misalnya gambar harimau misalnya. Nah, kita langsung search. Kita cari. Nah, kita tinggal pindahkan gambarnya ke samping sini. Oke, ya nanti gambarnya bisa kita olah. Nah, olahnya dari sini. Ya, bebas mau di seperti apa. Tinggal diedit-edit. Ya, lanjut. Saya menggunakan tools yang lain. Nah, ini untuk your online widgets. Ini hubungannya dengan penyimpanan ya. Nah, seperti ini. Lanjut, untuk throw ini biasanya untuk langsung mengirimkan file. Jadi dia langsung mau dikirim kemana. Nah, di sini ada pop quiz. Pop quiz ini kita menuliskan pertanyaan di sini, lalu nanti bisa dijawab ya ke audiens, ke kelas ya. Di sini memunculkan pertanyaan dan jawabannya. Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Saya close. Kemudian ada juga ya di sini ada polls. Nah, di sini bisa untuk quiz nih. Ada multiple choice, kemudian true or false, rating. Ya, ini bisa digunakan. Ya, nanti bisa langsung dilihat dan dengan cara untuk ngikut kuisnya itu dengan cara scan barcode supaya kita bisa join ke sini. Ya, jadi ini nanti dijelaskan ke tahap selanjutnya. Jadi itu tombol-tombol yang ada di Magic Box. Nah, di sini ada drive. Ya, jadi kita juga bisa koneksikan dengan drive kita. Jadi memasukkan dari mengimport gitu ya, memasukkan ke drive. Nah, setelah selesai membuat media, kalau kita mengajar dengan page-page ini, kita lihat ada 21 page ya. Nah, ini kita akan lakukan yang pertama. Oh ya, di sini juga bisa draw shapes dan lines ya. Nah, ini kita bisa menggambar tadi misalnya kotakan, nah seperti ini. Nah, lalu bisa diedit-edit, kita bisa menggambar segitiga. Nah, seperti ini. Ya, ini dari sini. Oke. Nah, di sini ada ya, kita pindahkan. Oke, lanjut. Kalau mau menghapus ya dihapus saja. Ya. Lanjut. Nah, di sini sudah ya tombol-tombol ini. Nah, ini untuk undo, last action, displace, dan ini juga yang redo sama kayak di komputer biasa. Nah, berikutnya saya akan save file ini. Kalau di sini nggak ada ya. Di sini udah cukup. Saya rasa ini yang penting-penting saja dulu. Jadi kalau mau kembali ke page berikutnya, nah ini tinggal diarahin ke sini. Oke, nah ini kan slide-slide saya tadi yang saya gunakan ngajar. Oke, nah misalnya kita ingin men-save, ya, kita klik di sini, lalu kita save aja filenya, bisa save langsung, bisa save as. Nah, saya pengen supaya kita filenya itu terkumpul jadi satu gitu ya, saya akan save as saja, ya, save as. Nah, tinggal dipilih ditempatkan di mana. Nah, saya di sini sudah ada. Kemudian saya pilih misalnya materi viewbot. Nah, di sini. Ya, filenya kasih nama materi latihan kedua. Ya, lalu saya centang di sini. Lalu yes. Nah, dia akan memproses kanvas. Jadi halaman ini nanti akan di save ya di folder saya. Kalau Bapak Ibu pengen share ini hasil halaman ini ke siswa, kita gampang saja. Kita tinggal pilih di sini, lalu kita share whiteboard with QR code, ya. Atau kita bisa export, gitu ya. Nah, kita
misalnya share whiteboard with QR code, ini kita tinggal klik saja, lalu kita yes. Nah, nanti akan diproses, processing canvas, ini semuanya ya, tadi ada 19 canvas. Oke, semua cepat. Kemudian kita akan memperoleh QR barcode yang bisa di-scan oleh siswa, dan itu akan nge-link ke dia dan bisa dibuka ya. Nah, ini tinggal di-scan. Jadi bisa di-download hasil viewboard kita. Jadi hasil ngajar kita bisa di-download. Itu yang kita tampilkan di halaman-halaman tadi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di atas sini ada tombol-tombol. Nah, ini nanti saja untuk pertemuan selanjutnya. Jadi tahap awal seperti ini. Jadi pada intinya kita memanfaatkan viewboard ini untuk mengajar dan bisa terkoneksi dengan siswa secara langsung. Nah, lebih enak lagi kalau kita menggunakan yang namanya di sini ada ya, di akun kita My Viewboard account, kita klik. Ya, ini loadingnya agak lama. Oke. Ya, di sini tertulisnya kita premium ya. Jadi premium kita sudah account kita sudah premium. Ya, kita bisa menggunakan ini whiteboard online. Ini bisa online, bisa offline kayak tadi ya, yang sudah di desktop. Nah, kita bisa menggunakan ini nih, lebih enak ya. Jadi kita membuka Classroom ya. Nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Jadi menggunakan My Viewboard Classroom. Jadi kalau di sini kita bisa langsung mengundang siswa untuk ikut di dalam kelas kita menggunakan My Viewboard, dan kita bisa memantau nih siswanya itu memperhatikan pembelajaran kita enggak. Dan nanti bisa kelihatan di sini ya. Ini untuk video yang selanjutnya. Oke, saya rasa sampai sini dulu. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin menggunakan My Viewboard, kita masuk ke myviewboard.com, kemudian daftar dulu. Kemudian setelah terdaftar, kita sign in, masuk, kemudian di-download ya. Sesudah di-download My Whiteboard-nya itu kita bisa gunakan. Nah, contoh yang saya gunakan adalah tadi seperti ini. Yang ini ya, saya beri contohnya. Ini secara sederhana, nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri ya. Di sini banyak tombol-tombol, ini dicoba-coba saja, nggak usah takut untuk mencoba mau explore seperti apa ya, mau membuat bahan ajar seperti apa. Nah, seperti itu. Dan ini kita pantulkan, kalau di sekolahan kita menggunakan layar yang ada di papan tulis. Jadi kita touchscreen dan menggunakan pen. Nah, kalau saya di sini menggunakan laptop, saya menggunakan pen tablet. Jadi untuk menulisnya lebih gampang. Kalau pakai mouse agak susah ya untuk menulis. Kalau di laptop saya menggunakan pen tablet ya. Untuk pen tablet ini lebih mudah untuk menulis ya. Jadi kalau di sekolahan kita langsung menggunakan layar touchscreen, dan di layarnya kita juga sudah bisa langsung menulis di layar, ada pennya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga membantu. Ya, saya akan close ini. Nah, jangan lupa untuk sign out dari, nah ini save and exit. Ini saya amankan dulu. Yes.
Oke, processing canvas, kemudian saya akan sign out. Ya. Nah, sewaktu-waktu kita bisa membuka tadi file yang tadi kita ngajar dan kita bisa gunakan lagi. Ya, tadi kita kan sudah save. Ya, jadi demikian sedikit dari saya. Semoga membantu. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini.